Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah lama banget nih gue nggak bikin video. Mungkin udah kesekian purnama kali ya gue udah nggak bikin video nih. Babe gue kan, lah babe gue. Babe gue nih, babe Aldo nih lagi viral, asik, lagi viral, lagi spiral kalau kata babe mah, lagi spiral banget nih. Dan kebetulan teman-teman gue kan rata-rata tahu nih bahwasannya gue ini deket sama Babe Aldo. Jadi kadang suka ada pertanyaan-pertanyaan dari temen gue yang seputar Babe nih pertanyaan-pertanyaannya. Tapi karena gue ngerasa ini bukan ranah gue, jadi gue nggak terlalu banyak ngejawab kayak gitu. Nah makanya nih gue bikin nih video, kali aja gitu kan, kali aja nih ada teman-teman juga yang punya pertanyaan-pertanyaan yang sama kayak teman-teman gue, bisa banget nih nonton video ini sampai habis, jangan setengah-setengah. Nanti takutnya nontonnya setengah-setengah, infonya juga setengah-setengah lagi nih. Maksudnya di video ini seenggaknya bisa ngulas nih sisi lain Babe seperti apa sih, sama sahabat-sahabatnya, sama anak-anak angkatnya gitu, termasuk kayak aneh nih gitu kan. Terus ke keluarga seperti apa kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran banget nih, pengen tahu sisi lain Babe nih, dan pengen tahu juga nih apa sih pertanyaan-pertanyaan buat Babe, tonton sampai habis ya teman-teman ya. Nih aneh kebetulan lagi senggang. Rencana tadi udah janjian sih sama Babe, pengen ke tempat Babe nih. Ini bentar lagi juga gue sampai nih. Ini juga udah deket sih di tempatnya Babe. Ya udah, aneh langsung berangkat kali ya. Langsung ke tempat Babe aja ya. Tunggu. Oke, teman-teman. Nih gue udah sampai. Waduh, gelap lagi rumahnya. Mudah-mudahan sih Babe belum tidur nih. Ntar dah. Assalamualaikum. Be, kaki Be. Woi, Babe gue ini. Ya masuk lu. Nggak apa-apa nih Be. Mau bilang apa? Jam berapa nih? Jam 12. Lu kalau datang pokoknya bawa masalah lu. Ini udah masuk. 12. Nggak apa-apa nih Be. Ya udah mau bilang nggak boleh gitu, nggak boleh. Bodo amat. Masuk dulu. Ya, Maaf ya Be ya. udah biasa. Kopi lu? Apa? Kopi. Jangan ditanya Be. emang kebangetan ya. Yang parah itu. Bala. Ken. Lu nggak benar lu. Lu bawa kamera begini apa nih? Nggak apa-apa, iseng aja Be. Babe kan udah tahu. Enggak, Biasanya kalau kayaknya gue bakal dimanfaatin konten tadi. Dan lu nggak bawa tripod pasti minjem gue nih. Iya Be. Iya udah ya kan, malah kan. Kan Babe tahu biasanya pagi kalau ketemu Babe Bermasalah. Iya. Nah, teman-teman, nanti kita lanjut lagi nih. Mau setting dulu bentaran nih buat nanya-nanya Babe. Soalnya kebetulan gua nggak bawa tripod. Kopi gue gak enak nih. Kopi guys. Tetep aja ya nyusahin Babe. Astagfirullahaladzim. Ya udah tunggu ya guys ya. Nah, Be. Iya. Ini kan ceritanya baru ketemu nih kita. Bodoh. Salim dulu. Pura-pura baik lu, pura-pura beriman. Gimana? Ini konten kan ya? Konten. Oke guys, ini kayaknya memanfaatkan konten ya kan? Iya. Memanfaatkan gue jadi konten. Lebih tepatnya itu. Iya. Nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa. Ya, itu sebelum lu masuk ke pertanyaan. Justru gue berbahagia kalau ada yang bisa memanfaatkan gue menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan gitu. Ya karena di dalam Islam sendiri itu kan Nabi SAW itu bilangnya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lain. Ya kalau gue bisa kalian manfaatin untuk kebaikan kalian ya nggak ada masalah juga ya. Alhamdulillah banget gitu ya kan. Orang sekarang itu mencari sesuatu yang bisa dimanfaatkan, tapi sedikit orang yang mau dimanfaatkan. Iya, malah kesel biasanya. Iya, malah kesel. Makanya gue suka bingung sama orang-orang yang kesel dimanfaatin. Iya. Iya, kalau dimanfaatin kesel, berarti kan kalau bermanfaat dia kesel nih. Iya. Wah, gue dimanfaatin terus kesel. Berarti dia bahagianya kalau dia jadi musibah.
Ya kan? Masalah. Iya, jadi masalah. Asik gue bermasalah. Kan tolol ya. Nggak boleh, nggak apa-apa juga ya, bebas. Iya, bebas. Ya gimana? Konten pertama nih ya. Konten pertama, Be. Iya, nama channelnya apa nih? Nama channelnya mau enaknya sih Kopi Babe. Kopi Babe. Kopi Babe Aldo. Oke, Kayaknya siap. lebih mantep tuh. Jadi Iya. jadi rencananya kan pagi gini, tadi udah sempet sih Paki udah opening ceritanya, Be. Iya. Oh, Ngikutin Babe. Oh iya. Iya. Jadi ada opening sedikit nih Iya. tadi kan. Jadi emang Paki kan kebetulan channel memang udah lama, cuman Paki nggak aktif lah bahasanya Iya. gitu. Nah tadi Paki bilang bahwasanya teman-teman Paki khususnya kan udah banyak yang tahu nih bahwasanya Paki ini dekat sama Babe. Ada kebanggaan tersendiri. Kayak pemain bola ada ini kapten. Iya. Bentar dulu. Gua dulu yang mau nanya. Apa tuh? Lah apa bangganya lu deket sama gue? Dekat kalau manfaat mah kagak apa-apa ya. Manfaat, Be. Iya, gue yang manfaat. Lanjut. Sama toko internasional. Kopi. Minum kopi lu. Iya, Be. Siap, Be. Minum dulu sebelum lanjut nih. Iya. Mantap. Mantap. Nah, jadi karena banyak teman-teman Paki yang tahu tentang Paki deket nih sama Babe Aldo gitu kan. Kebetulan kan Babe Aldo nih lagi spiral bener. Iya. Lagi spiral bener nih. Spiral gue. Tanya. Nah, banyak Be yang nanya-nanya ke Paki nih gitu kan seputar Babe. Oke. Cuman kan ya namanya kan Paki kan kata Babe pura-pura berakhlak nih. Jadi nggak berani jawab. Oke. Jawab yang semampu Paki aja. Cuman Iya. kalau yang hal-hal yang Paki nggak mampu nih, makanya Paki manfaatin nih. Ada channel YouTube, ada HP, bikin konten Siap. buat Ya, nanya-nanya sama insyaallah Babe. manfaat, insyaallah manfaat. Langsung nanya aja kali. Be. Iya, langsung udah lu basa-basi lu lama amat. Kan orang Indonesia. Be. Enggak, jangan-jangan ngejar jam tayang. Ya tahu lah, gua kan juga sama dari awal ya. Oh iya bener ya. Iya, sama dari awal. Nah, langsung aja nih Be, Siap. pertanyaan pertama. Yang sering banget ditanyain sama teman-teman Paki nih, itu gini. Babe kan bahasanya? Babe kan habaib nih. Habaib. Habaib kan fokusnya dakwah, syiar gitu kan maksudnya. Pokoknya syiar Islam lah, lebih ke arah dakwahnya gitu. Nah, yang ngebuat Babe tertarik terjun maksudnya untuk ngebahas tentang pandemi ini itu apa, Be? Yang pertama gue mau jawab, lu tahu gue udah lama ya, udah lebih dari 5 tahunan ya. Ya 5 tahunan, ya 5 tahunan. Habaib itu kan cucunya turunan Nabi Muhammad SAW, dan gue dari dulu juga nggak pernah pakai itu. Maksudnya bukan sesuatu yang gue banggain juga. Iya. Ya gue nggak, justru sebaliknya gue nggak merasa nyaman dipanggil itu, dipanggil Habib ya, karena gue tahu kelakuan gue gitu. Artinya andai kata nanti ada salahnya di gue berbuat salah, gue ini gudangnya salah. Nanti yang salah semua baik gitu. Habib kok gitu kan gitu. Iya. Ya itu karena di dalam masyarakat itu nggak semua orang tahu Habib, nggak semua orang kenal Habib, nggak semua orang cinta Habib. Benar. Ada juga yang benci. Ya, yang gue takutin, ada juga yang awam. Iya. Ya, yang nggak tahu gitu. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Jadi gue takutnya nanti justru membuat orang jauh karena kelakuan gue gitu. Jauh sama Habib karena kelakuan gue. Iya. Jadi gue lebih baik begini aja deh, Babe, yang pertama. Babe. Nah, yang kedua masalah dakwah, gue nggak merasa dakwah sih sebenarnya. Tapi kalau mau pakai analogi dakwah, gue mau beranalogi dengan kernet bis. Gimana tuh, Be? Ya, lu kalau naik bis dulu ya, dulu. Kalau sekarang kan sudah ada pos-posnya. Iya. Dulu kalau bis itu kan selalu ada kernetnya tuh. Iya, ada kontennya. Ya, umpamanya dari Jakarta mau ke Bandung, dia berdiri di pinggir pintu, karena itu tempatnya paling capek, kerjanya paling capek tuh, ya. Dia berdiri di pinggir pintu, dia teriak aja pokoknya Bandung. Orang mau belanja rinso Bandung, orang mau pokoknya diteriakin sama dia. Iya. Orang mau naik dibantu sama dia,
Ya kan, dibantu sama dia naik. Dibantu, ada tas, dibawain tasnya, dicariin tempat duduk. Bener, dimintain bayar, ada yang minta bayaran. Nah, kernet yang seperti itu dia melakukan itu semua demi mendapatkan gaji atau hasil dari usahanya, dari perusahaannya, perusahaan yang punya bis untuk makan keluarganya. Bener ya? Benar. Nah, dan itu dia rela capek begitu. Nah, gue lebih menganalogikan gue jadi kernet aja deh. Jadi mengajak orang yang mana aja yang mau gitu, nggak harus di mimbar, nggak harus di majelis taklim, nggak harus di apa ya, tempat-tempat yang memang kayaknya pokoknya dakwah itu cuma majelis taklim, dakwah itu cuman kalau ceramah, dakwah itu cuma enggak. Apakah kalau gue berbicara karena itu mau ada rombongan atau satu orang teriakannya sama nggak? Sama teriakannya. Ya begitu juga, jadi gue menganalogikannya begitu. Gue mau ngomong sama 1 orang, 10 orang, 100 orang di acara, di warung. Ya lu tahu sendiri kan ya, mau di warung, di mana ya begini gue gitu. Sama aja. Iya, mau di mimbar juga sama disuruh. Iya kan? Iya. Bener guys. Iya, di mimbar juga begini gue kan. Jadi lebih ke arah situ. Dan kenapa masalah pandemi ini sebenarnya ini juga gue kaget juga gitu. Kenapa tuh, Be? Iya kan, gue bukan orang kesehatan gitu, lu tahu sendiri. Iya, benar. Ya, jadi sebenarnya masuk ke urusan pandemi ini nih lebih ke arah kayak gue ngerasanya kayak Allah suruh gitu. Karena kan itu masih ingat lu yang gue viral pertama itu sama Dr. Luis kan? Dr. Luis, ya benar. Ya, sama Dr. Luis itu viral banget itu 5 jam tiba-tiba 1 juta tayang di take down. Terus tersebar. Keren gak tuh? Iya kan? Sampai akhirnya Dr. Luisnya dipanggil sama kepolisian. Iya. Itu viral banget itu viral banget. Nah, itu sebenarnya gue nggak kenal Dr. Luis, ya gue sampein juga di TV One tuh kan, gue nggak kenal. Iya, cuman gue ngelihat Dr. Luis itu nggak sengaja ngelihatnya di laptop. Loh ini orang kenapa kan di TV nasional, sama tokoh nasional, oh ya kan, udah TV sama artis nasional, ya. Tapi di situ Dr. Luis nggak dikasih kesempatan ngomong kan, cuman gara-gara itu, akhirnya timbul lah penasaran siapa nih orang, kenapa nggak dikasih ngomong. Akhirnya gue cari dapet, akhirnya jadilah podcast itu. Nah dari situ kenapa di take down, makin penasaran gue. Ini maunya Allah apa nih? Kan di situ gue termasuk sebelum di take down itu gue termasuk kritikus, mengkritik apa rezim atau buzzer, ya kan di situ. Nah ini kenapa di sini kok di take down? Akhirnya mulailah itu. Apa ya, nyari tahu tentang pandemi ini. Iya, gitu ya. apa sisi intelijen gue. Waduh, cakep dong. Iya, bahasa gue udah mulai tinggi nih. Ya, bahasa gue udah mulai tinggi nih. Ya jadi akhirnya mulai belajar sampai akhirnya ketemu sama tokoh-tokoh nasional. Ketemu tuh, Men? Ketemu, alhamdulillah mereka asik ya. Artinya pembahasannya itu dapat feel-nya gitu. Ya dan makin kesini kan sempet tuh gue dicap halu, dicap apa, hoax ya wah. Tapi alhamdulillah makin kesini makin terbukti omongan kita. Iya benar, Be. Iya makin terbukti omongan kita. Bahkan gue sempat dimusuhin keluarga. Pasti. Iya di keluarga. Tapi makin kesini mereka makin ngerasain. Dulu kan belum ada yang babak pertama kan, kalau sepak bola 2 babak ya. Iya. Ya. Ini ngomong hati-hati lu, channel baru. Ya kan, gue udah ngomong tuh bakal ada babak kedua, babak ketiga, babak keempat. Orang nggak percaya tuh, Dan sekarang akhirnya mereka ngerasain, oh ternyata Babe, apalagi sejak ada di Kemenkes. Ya, artinya alhamdulillah kita dengan apa yang Allah kasih kepada gue, seolah-olah Allah memberikan pengetahuan ini tiba-tiba sama gue nih. Ini tiba-tiba sayang. Iya benar, tiba-tiba. Gue bukan orang yang belajar begini kan, tiba-tiba. Terus di saat gue dapet ini, kayak kalau nggak gue sampein ke orang, gue merasa bersalah gitu. Ya merasa salah, jangan sampai gue udah dikasih kenapa nggak gue bagiin gitu. Iya, jadi akhirnya mencoba membagi dengan bahasa gue. Tapi ya begitulah. Ini channel yang itu aja udah kena lagi. Yang paling sering kena strike gue, udah bahaya lagi, channel baru dibangun lagi. Nah, itu teman-teman tuh, maksudnya apa ya?
Kalau gua kan apa ya, maksudnya dari awal dekat sama Babe itu gua benar-benar tahu nih channel Babe yang mana pertamanya gitu. Itu channel yang hitungannya mungkin cuman sedikit kali ngebahas tentang ban ini, tapi langsung di sampai nggak ada duitnya juga. makin penasaran lah gitu. Iya. Nah itu salah satu mungkin. Jadi gini, gue ingat kalimatnya nyokap gue, mudah-mudahan nyokap gue mau Amin ya Allah. Kata nyokap gue begini nih, nah yang kau rasa sekarang itu yang kau tanam dulu. Perhatikan yang kau tanam sekarang itu yang kau mau rasa nanti. Ya jadi gue lagi inget nih, berarti dulu gue kecil bengal gitu kan ya, sama Umi gitu nggak boleh keluar rumah, gue manjat, lu pernah tahu film apa tuh Home Alone tuh yang pakai spray? Belum ada tuh film, gue udah begitu. Udah sejauh itu, Be? Udah sejauh itu. Jadi gue mikirnya gini, oh berarti memang Allah lagi nyiapin gue dari kecil kali ya. Oh iya, dilarang makin jadi gitu, ditampol ngelawan gitu kan, dijatoin bangkit. Nah jadi cuman dulu, jadi dalam hati gue begini, lah sama Umi gue aja begitu, nah, ini cuma sama lu tampol ya nampol lagi lah gue, gitu. Jadi memang udah karakter gue kali ya. Iya kayaknya. Iya udah karakter, artinya takkan tumbang sampai ajal akan datang. Masya Allah. Iya itu dah mungkin. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Siap. Masih masuk ke situ juga tuh, Be. Cuman ini pertanyaannya agak beda. Ada yang sempat tanya Paki gini, apa namanya? Babe sekarang jadi ikut-ikutan politik gitu, Be. Oke. Nah itu gimana tuh? Babe gimana? Paki kan nggak bisa jawab. Oke. Jadi kalau dibilang gua berpolitik, enggak. Tapi gua ada di dalam politik. Karena semua yang gua perjuangin sekarang ujung-ujungnya politik juga gitu. Iya sih, benar. Ujung-ujungnya politik juga. Contoh masalah mandatori ini kan ini keputusan politik sebenarnya. Ya keputusan politik. Karena kita udah ada tuh pernyataan Menkesnya sendiri ngomong gini. Setelah berkoordinasi dengan Menko, kami minta, lu Menkes ini kan urusan kesehatan. Iya. Kenapa tanyanya ke Menko? Berarti kan ini jadi ini nyambung lagi gitu. Terus sekarang kelangkaan minyak goreng nih. Iya, kelangkaan minyak goreng. Ujung-ujungnya minyak goreng nggak diapain? Mungkin. Gue juga bingung dah tuh. Terus kita ngelihat beberapa pengadilan yang orang yang dikatakan bersalah dalam hukum. Hukum itu mestinya nggak boleh ada unsur politik di situ. Iya. Nggak boleh, harusnya hukum. Semua orang yang tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia adalah orang yang sama di mata hukum. Benar. Maling dari sipil, maling dari pejabat ya sama. Harus dihukum maling ya kan. Cuman kan akhirnya ada beberapa keputusan pengadilan yang kelihatan banget politis banget gitu. Ya, jadi sebenarnya gua nggak berpolitik, cuman karena memang yang gua perjuangin ini ujung-ujungnya ke politik juga, ya gua harus paham. Cuman harus gua pertegas. Gua berbuat ini bukan seperti orang politik, bukan politikus. Yang ada tujuannya. Iya, karena kalau politikus dia berbicara baik, dia mau jadi oposisi, kalau ada untungnya buat dia. Buat kedepannya berarti. Buat partainya dia. Golnya dia. Iya, buat ini dia. Dan alhamdulillah sampai hari ini gua nggak ada masuk dalam salah satu partai manapun. Dan gua nggak mendukung capres nggak ada urusan gue. Ya cuman memang harus paham politik karena memang benar. Mereka orang-orang politik gitu. Contoh gua makin antipati sama politikus itu orang yang ada di politik gitu ya. Orang yang berpolitik yang punya kepentingan dengan politik gitu. Contoh sekarang katanya masih ada oposisi gitu ya. Tapi oposisinya bagi gue nanggung banget gitu oposisi, tapi mandatori ya didukung sama dia gitu. Emang iya, Ben? Ada gitu? Ada. Oh, ada. Ada, partai Islam lagi. Wah, iya. Katanya oposisi. Katanya. Iya, katanya oposisi, tapi mendukung mandatori kan, bingung kan ya. Contoh lagi nih, perpanjangan masa jabatan. Oh iya benar. Iya. Ya, kenapa yang ngomong PKB Caimin, terus Zulkifli Hasan PAN. Ini kan otomatis akan berpengaruh sama gue nih, sama perjuangan gue.
setelah gua pelajari ternyata Caimin sama Zulkifli Hasan ngomong begitu karena rada-rada takut gitu, soalnya kasusnya ada di KPK. Oh, iya. Jadi apa kalau pakai istilah rumah sakit, ini lagi rawat jalan gitu. Iya. Lu macam-macam bisa rawat inap lu. Udah nurut aja gitu. Dan coba lu cek deh. Lu cek apakah Caimin PKB, kan yang ngomong ini PKB nih. Iya. Ya Caimin ngomong. Ini bukan ngomongin politik, cuman gua harus paham itu. Iya, benar. Dan ini informasi buat kalian. Apakah Caimin ada kasus? Cek deh. Apakah Zulkifli Hasan ada kasus? Cek deh. Karena kadang-kadang politikus itu ngomong nih karena ada kepentingan, bisa jadi musuh karena ada kepentingan, bisa jadi kawan ada kepentingan. Masih ingat nggak 2019? Apa tuh, Be? 0102 sampai pecah se Indonesia. Iya, benar. Iya, gua sampai jalan aja, gua nggak ngapa-ngapain. Gua ngomongin masalah micin dibilang kadrun gue. Kagak ada hubungannya gitu. Ada hubungannya. Ya itu kan dari efek dari 2019 0102. Rakyatnya terpecah sampai sekarang. 0102-nya udah jadi 11-12. Iya. Satu gedung. Saya akan timbul tenggelam bersama rakyat, Bapak jadi timbul, kami tenggelam, kan gitu. Nah, jadi akhirnya mau nggak mau juga gue harus belajar tentang bagaimana mereka berpolitik. Iya, benar. Supaya gue nggak dibodoh-bodohin lagi ya. Sampai hari ini alhamdulillah gue ngelihat banyak sekali orang yang punya kepentingan politik berusaha untuk menarik gue gitu. Ya gue jauh lah, enggak lah. Gue akan mendukung siapapun. Ya udahlah, siapapun yang berani menegakkan keadilan, ya usut tuntas semua kasus-kasus pelanggaran HAM. Iya. Ya kan lucu ya kalau begal dihukum 1 tahun, anak muda membunuh begal karena tahu itu. Ya karena mau dibegal. Karena mau dibegal nih, ngebunuh, dihukum setahun. Bela diri padahal. Bela diri dihukum. Terus ada satpam perusahaannya mau dimaling, malingnya disikat. Kena hukum satpamnya. Emang iya, Be? Ada gitu. Nah, terus ada lagi yang memang dapat tugas membunuh, bebas. Oh, baru tadi. Iya, bebas. Nah, jadi ini kan bentuk keadilan. Itu politis kalau gua ngelihatnya. Itu pesanan gitu. Politis banget, itu keputusan yang mestinya pengadilan itu bersih dari politik. Mestinya ya. Jadi gua mau dukung siapa aja yang berani gitu. Berani. Ya, sekarang ini jalan-jalan ngomong baik berani gitu. Iya. Iya kan, ngomong yang baik. Oh, saya akan mensejahterakan rakyat. Udah, saya akan bangun ini, bangun itu. Tapi untuk nahi mungkar nggak ada yang berani. Mana ada yang akan ngomong gitu? Saya akan mengusut ini semua. Belum ada ya? Belum ada. Takut ya? Takut. Kenapa takut ya? Berarti ada salah ya? Orang kalau takut ada apa? Ada salah. Nah, ya berarti gue nggak mau dukung-mendukung udah nggak mau dukung-mendukung itu. Gua mau mendukung orang yang benar-benar berani mengatakan akan mengusut tuntas dan mencabut mandatori. Itu berat banget itu. Sampai hari ini belum ada. Belum ada sama sekali. Belum ada. Berapa kali gua turun aksi ke jalan untuk mencabut mandatori, bahkan sudah ada yang mengusut. Nggak ada yang berani. Kenapa ya? Atau gua bikin partai kali ya? Apa tuh, Be? Jangan deh. Iya, pakai tahu. Iya, lu tahu. Jangan deh. Tapi gua nggak males gua berpolitik anjir. Bukan males berpolitiknya apa ya? Udah terlalu kotor gua ngelihatnya oligarki udah berkuasa. Lu kebayang nggak nih minyak nih sekarang? Minyak. Menteri Perdagangan ngaku. Iya. Itu kalah sama oligarki. Terus lu nggak jadi menteri ngapain? Lu digaji rakyat, Bapak. Itu lucu banget sih. Dia digaji rakyat, tapi dia begitu dah, ya udahlah. Ya udah Sri Mulat. Apalagi. Jadi kesimpulannya gue bukan berpolitik, tapi gue harus memahami tentang politik. Benar. Nah, jadi buat teman-teman nih, khususnya teman gue nih yang masih nanya, kok Babe sekarang jadi berpolitik sih? Bukan bermaksud berpolitik, tapi apa yang Babe tanganin sekarang ini, perjuangkan saat ini itu berurusannya sama politisi. Jadi bahasanya gitu. Jadi mau nggak mau Babe harus mengerti bahasanya gitu. Harus memahami betul. Harus mempelajarin. Tapi bukan berarti Babe mau jadi politikus nih. Nggak mau. Pelaku politisinya. Enggak.
Enakan jadi begini gue. Iya. Enakan jadi begini. Iya. Jadi teman-teman bisa paham dah bahasanya kayak gitu. Nah itu pertanyaan selanjutnya nih Be. Sebenarnya Pak Kim mau nanya soal itu apa yang tadi tuh apa masalah minyak Be. Oke. Menurut Mbak Be ini apa ya? Yang salah siapa gitu? Bukan. Kalau gue yang salah nih, minta maaf nih. Kalau gue yang salah rakyatnya sendiri. Kenapa tuh Be? Udah tahu dikerjain, masih nyembah. Masih ada yang ngedukung. Bukan nyembah gitu. Loh, minyak goreng andai kata mah harganya mahal, nggak usah dibeli. Iya ya. Seminggu aja nggak usah beli minyak. Bertahan aja, coba bertahan seminggu nggak beli minyak. Ya udah murah sayang, murah. Seminggu aja coba aja seminggu, nggak usah beli minyak. Cuman serempak gitu. Iya. Semua ibu-ibu nih. Jangan beli minyak udahlah. Masyarakat nih serempak nggak usah beli minyak. Nggak beli minyak. Kemarin kebetulan sih sepupu Paki bikin story begitu tuh. Apa namanya? Kemarin ini yang ngambek. Sekarang kita gantian yang ngambek. Iya. Lebih cakep sebenarnya itu. Belum seminggu kebayang nggak? Soalnya begitu HET dicabut, harga eceran tertinggi dicabut, banjir minyak. Langsung ada banjir anjir. Supermarket semua iya, ada, semua merek ada, tapi harganya 2 kali lipat. 2 kali lipat benar. Nah, jadi yang gue heran sama rakyat Indonesia ini emang keren kok. Tahan susah. Atau gini, cinta untuk dibuat susah gitu. Disusahin mau gitu. Coba ngebales gitu kayak ya. Iya, maksudnya gitu. Ngebales. Apa namanya bikin apa suatu pergerakan nih ibu-ibu. Iya. Nggak usah beli minyak dulu selama 1 minggu. Nah, nangis tuh. Nangis. Udah terang-terangan kan kalian udah lihat tuh, terang-terangan banget ini udah minta maaf gue ya, kezaliman yang terang-terangan gitu. Nah. Dulu gue masih lumayan remaja itu, gue masih ngelihat maling itu sembunyi-sembunyi. Benar. Ya nyolong ada. Ini kagak nyolong depan mata ini. Gue menyiksa lu ya. Diupdate lagi. Oh iya. Woi rakyat Indonesia, gue menyiksa lu ya. Ini lu tahu nih siksaannya. Memperpanjang masa kadaluarsa diumumin. Iya. Iya benar. Dan rakyatnya masih antri. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Terus minyak, lu lihat nih, belum kali. Ini terang-terangan udah terang-terangan. Itu gimana? Dia nggak tahu gua sama rakyat Indonesia yang keren. Pakai juga ini sih, apa mau ketawa tapi gemes juga gitu ya. Kayak ya udahlah, emang udah begitu kebijakan. Wow. Amazing. Iya itu. Tapi ada lagi no. Gue baru baca tadi tuh, ntar gue angkat di konten gue tuh, yang lupa subscribe. Kenapa jadi gue yang pansos? Kan harusnya pakai yang pansos. Lagi pansos nih guys. Enggak, jadi ada pernyataan Menkes. Pak Jokowi memilih saya karena saya tidak punya perasaan. Wah. Ini keren loh, ini pernyataan keren loh, ada di media loh. Ada di media. Gue bilang, wow, anjir. Itu kalau gue nih ya, kalau gue Pak Menkes jangan marah ya, jangan marah Pak Menkes. Kalau Pak Menkes dia nggak punya perasaan. Kalau gue nggak nanggung Pak, kalau saya nggak nanggung. Woi rakyat, gue ini binatang jing. Kan gitu kalau gue, bukan menyamakan. Bukan beda Pak, beda. Mbak sama Bapak kan cuma nggak punya perasaan. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue pecinta binatang, binatang masih punya perasaan Pak. Loh iya bener. Loh gue punya kucing, gue punya ular masih punya perasaan. Ular tuh yang binatang yang katanya berdarah dingin. Kalau dia lagi nelor, telurnya kita mau selamatin itu pun dia masih jagain dengan nyawanya. Berarti punya perasaan. Punya perasaan. Kucing punya perasaan, kambing punya perasaan. Jadi kalau Bapak nggak punya perasaan, saya binatang Pak. Kenapa? Binatang masih punya perasaan. Makasih Pak. Gue bisa buktiin binatang punya perasaan. Iya. Nih, rahang buaya. Nih buaya. Buayanya ke aku. Ya kan, buaya itu rahangnya bisa menghancurkan tulang, meremukkan tulang yang besar-besar. Remuk sama tulang buaya, sama rahang buaya. Tapi untuk gendong anaknya, rahang itu jadi ayunan yang lembut buat anaknya. Perasaan nggak tuh?
Perasaan. Sama kayak ya kayak semacam kucing, Singa, gitu. semua kucing dari yang besar sampai yang kecil. Taringnya bisa mengoyak daging. Iya. Tapi untuk menggendong anaknya satu lubang jarum nggak ada. Ya, jadi binatang pun masih punya perasaan. Jadi mending gue ini binatang loh. Ya, nggak sama Pak sama yang bilang nggak punya perasaan. Beda. Karena binatang masih punya perasaan Pak. Oke, lanjut. Channel baru guys. Sudah menggebu-gebu. Sampai lupa mau tanya apa lagi. Jangan nanya binatang. Oh iya. Tadi ular lagi ya. Apa lagi? Tadi apa ya pertanyaannya itu ya? Ya udahlah disambung untuk konten berikutnya. Bisa kali ya. Iya. Sambung aja kali ya. Lu tanya sama subscriber lu tuh, Oh, mau iya. lanjut apa kagak gitu. Coba gas dikit, itu mukulnya beneran gue. Kaget. Nah, berhubung apa ya? Gua agak lupa nih guys. Gua agak lupa pertanyaan-pertanyaannya. Padahal udah gua sempet catat tadi. Cuman ya namanya manusia gitu ya. Pembelaan. Bukan, bilang aja lu. Gini guys, udahlah berhubung gua tahu banget tuh. Ya berhubung saya masih receh, ngerekamnya pakai handphone, ya kan, nah, ya sama kayak gue kan ya, dan catatannya ada di handphone. Jadi lupa semua. Iya. Dan itu mungkin suruh kalau memang mau lanjut ini ya lanjut. Insya Allah lanjut sih. Lanjut sih, kalau gue pribadi sih itu kan baru pertanyaan dari teman-teman nih, maksudnya dari teman-teman gue yang memang kenal sama gue nih. Nah kali aja nih ada teman-teman di luaran sana yang kebetulan nonton video ini nih dari awal sampai akhir, bisa bantu pertanyaan-pertanyaan atau kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang memang apa ya, itu udah lama di benak kalian nih. Babe kayak gimana sih orangnya, Babe gimana sih keseharian Babe apa sih, misalnya kayak gitu-gitu. Itu bisa kalian tanya sih ke gua gitu. Maksudnya nanti gua cantumin di deskripsi, entah akun Instagram gua atau akun TikTok gua, nanti gua cantumin. Cuman nanti gue bikin dulu linknya gitu. Gue bikin dulu linknya. Jadi buat teman-teman yang mau nitip pertanyaan buat Babe nih, karena nanti kan kontennya berlanjut kayak gitu. Nama kontennya Kopi Babe Aldo. Iya, Kayak gitu. Ini kok nama kontennya aja itu dari Babe. Baru dipikirin tadi. Nah, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman gua harap sih banyak yang nanya gitu. Jadi biar konten ini bisa panjang gitu ya. Panjang dan lama. Anak Babe mah ganteng. Sumpah fitnah. Bangga-banggain sendiri aja. Babe ada tambahan nggak? Nggak ada sih. Alhamdulillah insya Allah istiqomah aja. Amin. Ya istiqomah aja. Apa nih ya? Bahasa endorse ya. Walaupun gue gratisan kayak endorse. Ya lu subscribe deh ya. Dan insya Allah mungkin ya lebih membuka diri. Gue lebih membuka diri kepada orang yang mau bertanya gitu. Benar. Ya, dan bukan. Alhamdulillah Pagi tahu juga kok dari dulu sampai sekarang ya gue begini nggak ada perubahan. Iya sih benar. Nggak ada. Nggak bukan sesuatu yang jadi yang seperti sekarang terus. Iya. Enggak ya begini gue. Nggak berubah. Nggak berubah Nggak ya begini. berubah. Dan dari dulu mereka juga nggak berubah gitu, datang bermasalah. Kalau lagi seneng kagak ada. Nggak ada, lupa. Iya. Astagfirullahaladzim. Nah guys, ada insiden dikit nih tadi, HP-nya jatuh dan nggak bisa ditempel lagi nih. Ini baru konten pertama udah ngerusakin tripod Babe. Astagfirullahaladzim. Nah kita closing gini aja kali ya Be ya. Ya udahlah. Ya, yang penting isinya ya gue juga ya kita receh. Tapi belum tentu yang casingnya receh dalamnya receh juga. Bener. Dah gitu aja, ada pamitan dah. Insya Allah konten ini jadi terus. Amin, mudah-mudahan. Ya, kedepannya jadi lebih baik insya Allah. Amin, insya Allah. Ya udah Be, makasih banyak ya Be, udah sama-sama. Ganggu waktunya. Udah biasa. Udah nyusahin juga. Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Ya udah guys, tunggu video selanjutnya ya guys ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.